langkah KPK menurut saya sebagai pengamat politik terhadap Anies Baswedan untuk kasus e-formula dan terhadap Cak Imin untuk kasus TKI ini, perlindungan TKI ini kejahatan menurut saya. Ini betul-betul kejahatan. Cak Imin ini ketika dia dilakukan menurut saya kriminalisasi, itu naik angka simpati. Maksud saya ginilah, saya ini ingin bilang KPK ini berhenti berpolitik. KPK harus juga profesional dalam memanggil orang. Kalau memang tidak ada apa-apa, harusnya menjelaskan juga ke publik, mengklarifikasi. Akhirnya jadi agak bingung, mau maju salah, takut mundur salah. Caimin mungkin ya ambil hikmahnya, Caimin makin terkenal aja nih sekarang. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke. Kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Cak Imin sendiri dalam beberapa waktu ini memang kelihatan gerah banget. Apalagi sejak Golkar dan PAN masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat dan PKB kuasai Jawa Timur, maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh. Saya kaget juga ketika Cak Imin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Karena saya pikir waktu itu gak mungkin di sana ada PKS. Kemungkinan sih PKS yang akan pindah merapat ke Prabowo. Apalagi Prabowo dan PKS punya rekam jejak pertemanan sejak Pilpres 2014. Mereka itu selalu bersama. Politik kita ini masih sangat cair sampai nanti pendaftaran calon di awal bulan November selesai. Dan catat, Cak Imin itu bisa jadi pindah lagi dengan meninggalkan Anies Baswedan sendirian. Apalagi kalau Gerindra atau PDI Perjuangan itu kasih tawaran yang sangat menarik yang nggak bisa ditolak oleh Cak Imin. Cak Imin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak gitu untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Bapak Anies Baswedan yang dikatakan dia Rasul, utusan Allah di muka perbumi ini, wali Allah, terakhirnya Imam Mahdi. Rocky Gerung pendukung Anies adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri tidak ya? Adalah agamanya tak ada, diangkat pula jadi Rasul. Berarti Rasul tak ada punya agama ya kan? Cuman ini yang diangkat Rocky Gerung jadi Rasulullah. Apakah ini tidak pencemaran nama agama ini? Anies adalah utusan Allah. Anies adalah Imam Mahdi. Cuman ini ulama-ulama yang ada di Indonesia, ustadz-ustadz yang bosa-bosa. Terutama sekali kepada Bapak Ustadz Somad Abdul Samad. Tapi kalau nanti dari partai lain nanti menganggap seperti ini, oh tangkap, contohnya dulu Ahok.
Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta? Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Lo gurunya saja dibegalnya atau dikudetanya, apalagi rakyat. Pun begitu dengan si pasangannya, si Yohanes Imam Mahdi, ditambah sekarang ini pengkhianat, berdarah dingin. Wow, tambah ngeri saya dengarnya. Dulu ada yang keluar ngomongin petugas partai. Sekarang Yohanes apa nggak petugas partai tuh? Ya kan jelas-jelas dia nggak punya partai, lalu dibawa oleh yang punya partai. Apa nggak petugas partai itu namanya? Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Apa yang Anda sudah torehkan untuk DKI? Rumah DP 0 rupiah, 0. Oke, 0. Nah, sumur resapan di mana-mana. Di samping parit got yang begitu besar, Anda buat sumur resapan. Itu pikiran sampai kemana itu? Yang Muslim tidak harus memilih Anies. Ya betul, yang Muslim tidak diwajibkan memilih Anies Baswedan. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, tidak memilih Anies berarti saya
sudah ikut menyelamatkan NKRI gitu. Sudah kelihatan banget ya. Memang sewajarnya kita tidak memilih Anies Baswedan sebelum jadi gubernur. Baik bukan main, janji banyak bukan main. Setelah jadi, mana janji mana yang ditepati? Pendukungnya saja tidak bisa menunjukkan hasil prestasi Anies Baswedan. Kaget, Jeng katanya cerdas, masa nggak bisa memprediksi Anies? Masa nggak bisa nilai omong-omongan Anies itu sebelumnya? Raut wajahnya Anies aja udah kelihatan, Jeng. Jeng, biar ku kasih tahu kau. Sekali tukang ngibul, selamanya pasti tukang ngibul, Jeng. Kau aja percaya sama Anies. Aduh, memang koalisinya kalian itu ya koalisi kibul-kibul memang. Siapa yang hianati AHY? Kasian deh loh. Ganjar Pranowo 2024. Semangat guys, dah. Cuman yang herannya, yang nggak punya partai yang berkhianat. Bisa jadi nih, hari ini berkhianat sama Demokrat, besok sama Surya Paloh. Kita tonton coba, kalau nggak percaya pasti betul. Ya, kita ambil contoh di 2017. Nah, dia ikut Gerindra. Oke, jadi gubernur DKI, betul kan? Nah, setelah itu dia mengeluarkan statement. Sampai mengeluarkan statement, selagi Pak Prabowo nyalon jadi presiden, saya tidak akan mau nyalon. Itu sudah komitmen saya. Tahu-taunya dia masuk lewat Nasdem untuk nyapres di 2024 lewat pintu belakang sama Nasdem. Lah terus Demokrat, Demokrat membangun koalisi perubahan lah dengan menduetkan Anies sama AHY. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Ini Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas AHY. Padahal ketika katakanlah Mas AHY waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas AHY harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya, waduh ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri. Begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Nggak ada, muak mereka bilang. Kenapa? Jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini. Mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa. Banyak udah kader menjapri, begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang,
Waktu itu kita menang gitu ya. Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak,
dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi Khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Dari survei yang meneliti tentang siapa pemimpin yang dipilih rakyat ke depan, itu bukan yang rambut putih, bukan yang pemberani, yang berintegritas yang akan dipilih rakyat. Berintegritas itu apa? Anti korupsi. Nah, jadi langkah KPK menurut saya sebagai pengamat politik melakukan karakter assassination terhadap Anies Baswedan untuk kasus e-formula dan terhadap Cak Imin untuk kasus TKI ini. Perlindungan TKI ini. Ini kejahatan menurut saya. Ini betul-betul kejahatan. Nggak main-main. Kalau KPK mau usut kasus, jangan yang 20 miliar dong. Ya kan, kasus BTS yang masih ada banyak sekali kasus-kasus yang KPK itu sebenarnya ketika dia dikasih mandat untuk extraordinary penegak hukum, dia dari dulu harus begitu. Sekarang kok jadi lemah, kok main-main politik. Ya, ini nggak benar gitu loh. Pertama, Ibu Mega sudah minta dibubarkan KPK ini tanggal 21 Agustus. Kalau menurut saya KPK ini bagusnya moratorium dulu. Seperti tadi Kejaksaan Agung. Kalau Bu Mega kan mintanya dibubarkan. Saya lebih rendah dari itu, moratorium sampai habis pemilu. Itu. Cak Imin ini ketika dia dilakukan menurut saya kriminalisasi, itu naik angka simpati sebanyak 15%. Big data saya. Iya, naik. Jadi itu kemarin 62 sampai 3 September diteliti oleh Big Data saya, percakapan di media sosial itu naik 15%. Artinya orang sebenarnya bersimpati sama Cak Imin yang dianggap korban. Hanya kan kasihan kalau di lapangan seperti kasus di Banjarmasin itu. Jadi janganlah, udah cukup aja sekarang gitu. Nanti Cak Imin ditangkap bagaimana? Kalau ini. Karena rakyat kecil tuh nggak ngerti. Kita membodoh-bodohin rakyat kecil. Gitu loh. Ini nggak boleh yang gini-gini. Karena Cak Imin itu ketika kemarin saya lihat pergi ke mana Banjarmasin ke Tanah Laut, tiba-tiba bupatinya mengusir wakil ketua DPR. Itu kan menurut saya sinting dalam struktur negara. Dia harus datang nyambut secara luar biasa, itu wakil ketua DPR. Gitu-gitu. Gara-gara image yang terbentuk dengan kasus KPK ini, maka Cak Imin dipersekusi oleh dia. Tidak dikasih di panggung, kemudian mic-nya dimatiin, disuruh pulang, baru udah jalan 2 jam ya kalau nggak salah. Maksud saya gini lah, saya ini ingin bilang, KPK ini berhenti berpolitik. Saya mengusulkan ya untuk Pak Jokowi ya, terutama sebagai presiden, belajarlah dari masa-masa presiden yang lalu ya, untuk menjaga ketenangan di dalam menyongsong pemilu. Agar tenang pemilu ya, tadi menghold urusan-urusan ini. Kan kalau besok misalkan tiba-tiba rakyat misalkan demo besar-besaran minta Prabowo diusut food estate misalkan, itu kan juga ribut lagi Rio. Ya, minta kasus IKTP yang menyangkut nama Ganjar buka lagi. Ya kan, ribut lagi. Kalau orang melakukan balas-membalas, saling sandera. Padahal kita ini kan mau pemilu tenang. Ya, pemilu itu kompetisi yang tenang. Yang bisa menyelesaikan cuma 2 menurut saya. Satu, presiden ya memerintahkan kepada semua jajaran, baik kejaksaan sudah melakukan tadi, ya kepada kepolisian, kepada KPK karena dia punya struktur dewan pengawas, agar ya di moratorium dulu urusan-urusan yang menyangkut capres dan cawapres. Oke, supaya tidak dijadikan bahan karakter assassination. KPK harus juga profesional dalam memanggil orang. Kalau memang tidak ada apa-apa, harusnya menjelaskan juga ke publik, mengklarifikasi. Kalau yang bersangkutan dipanggil karena ada terkait dengan perkara ABCD. Nah, selama ini kan enggak. KPK manggil orang, tapi ntar kalau nggak ada case-nya, tiba-tiba ya didimin aja, misalnya gitu. Nah, kita berharap profesionalisme KPK yang kita dukung, saya sebagai pimpinan Komisi 3, selalu mendukung pada saat Cak Imin akan dipanggil. Saya bilang, siapapun orang di Republik ini bila dipanggil penegakan hukum, apalagi KPK, wajib hadir. Tapi setelah pemeriksaan berjalan, better
KPK klarifikasi aja Berikan penjelasan bahwa juga. ada penjelasan ini supaya orang Republik ini tidak menilai bahwa ada permainan pada hal-hal yang negatif. Kelembagaan ini kan memang di bawah presiden semuanya. Tapi kalau keyakinan meremot untuk melakukan intimidasi politik, mengkriminalisasi seseorang, rasanya enggak. Mungkin pengen tahu klarifikasi, mungkin tadi Pak Imin akhirnya menjelaskan setelah pemeriksaan. Langkah baiknya adalah setelah ini KPK harus menjelaskan kepada publik. Karena ini ada sekarang udah jadi bacawapres. Secara besar politiknya sudah terlihat, sudah dideklarasikan. Seperti kejaksaan. Saya juga mengapresiasi kejaksaan, yaitu Jaksa Agung, cara pikirnya jangan ada keributan di antar semua partai politik. Kalau Bapak saya kemarin bilang di Surabaya, cebong kampret tinggalin. Ini kan maksudnya tujuannya bagus. Setelah proses KPU resmi membuka capres-cawapres, maka bertanding semua yang menilai masyarakat. Kita nggak bisa menyalahkan KPK adalah bagian dari masalah, enggak juga. Tapi karena ruang publik terkait dengan penegakan hukum ada terlibat politik di sana, akhirnya jadi agak bingung mau maju salah, takut mundur salah. Begitu juga dengan Caimin. Caimin mungkin ya ambil hikmahnya, Caimin makin terkenal aja nih sekarang. Kita nggak bisa menyalahkan KPK adalah bagian dari masalah, enggak juga. Tapi karena ruang publik terkait dengan penegakan hukum ada terlibat politik di sana, akhirnya jadi agak bingung mau maju salah, takut mundur salah. Begitu juga dengan Caimin. Caimin mungkin ya ambil hikmahnya, Caimin makin terkenal aja nih sekarang. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin?
Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.